Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Jami'us Shaghir karya Al-Hafidz As-Suyuti, dan kita pilih hadis-hadis yang berkaitan dengan syama'il atau sifat-sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab saya hadis nomor 6796 bisa jadi nomornya berbeda. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila marida sakit ahadun seseorang min ahli baitihi dari keluarga rumah beliau, nafasa beliau meniup alaihi pada dirinya sendiri bil muawwidat dengan surat-surat muawwidat. Surat-surat muawwidat yang dimaksud adalah 3 surat akhir Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Sebenarnya yang ada a'udzunya hanya 2 surat, tetapi surat Al-Ikhlas dimasukkan di dalam muawwidat karena dia berdekatan dengan surat muawwidatain. Maka seperti ini dalam bahasa Arab disebut taghlib. Taghlib itu adalah yang satu dimenangkan daripada yang lain. Ada 3 surat kan, yang a'udzu 2, yang satunya tidak ada a'udzu. Nah, maka yang 2 ini dimenangkan atas yang satunya sehingga 3-tiganya disebut muawwidat. Seperti kalau kita mengatakan abawaini, 2 bapak, itu maksudnya abun dan ummun. Nah, ummunnya tidak disebut, malah disebut abunnya tok, 2 bapak. Ini bab taghlib namanya. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau ada sebagian orang yang sakit, maka kita cara meruqyahnya adalah dengan membacakan surat muawwidat. Dan ini sunnah perlu kita hidupkan dalam keluarga kita, karena seringkali atau setiap tahun pasti ada keluarga kita yang sakit. Anak sakit ditiupi dengan muawwidat, istri sakit ditiupi dengan muawwidat. Dan meniupkannya ini menurut para ulama dalam bab ruqyah itu adalah ba'da tilawah, setelah dibacakan Quran, bukan sebelum. Berbeda dengan wirid sebelum tidur ya. Kalau wirid sebelum tidur itu ada 2 riwayat. Boleh kita meniup dulu baru kemudian kita membaca, boleh kita baca dulu baru kemudian meniup. Tapi kalau untuk ruqyah, maka saya tidak menemukan perbedaan pendapat bahwa meniupnya itu setelah dibaca. Jadi baca dulu sehingga ludah kita ini sudah terlewati dengan bacaan-bacaan Quran, maka akan mengandung barokah, kemudian ditiupkan pada area yang sakit. Berikutnya 97, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza masya, apabila beliau berjalan, lam yaltafit, beliau tidak menoleh. Kenapa tidak menoleh? Pertama, karena ini lebih menunjukkan kewibawaan. Kalau orang toleh ini tidak wibawa. Yang kedua, supaya tidak memadharati orang lain. Karena kadang-kadang orang toleh ketika berjalan, akhirnya dia tidak fokus, kemudian menabrak orang. Nah, maka supaya tidak memadharati orang lain, maka adabnya ketika berjalan itu pandangannya fokus lurus ke depan. Jangan toleh kanan, toleh kiri, kecuali kalau diperlukan.
Berikutnya 98, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza masya, jika beliau berjalan, masya, berjalanlah ashabuhu, sahabat-sahabat beliau, amamahu, di depan beliau, wa taraku, dan mereka meninggalkan, membiarkan, dhahrahu, punggung beliau, lil malaikati, untuk para malaikat. Maksudnya malaikat-malaikat bertugas menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disertainya Nabi oleh para malaikat. Ini disebutkan di dalam Al-Quran, surat apa? Surat Al-Jin ayat terakhir. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Nah, rasadanya ini adalah siapa? Para malaikat. Nah, maka malaikat ini fungsinya menjaga dari musuh-musuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengatakan bahwasanya dijaganya Nabi oleh para malaikat ini tidak bertentangan dengan ayat yang mengatakan wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjaga engkau dari manusia. Sehingga sebenarnya tidak perlu dijaga oleh malaikat sebenarnya, karena sudah dijaga oleh Allah. Jadi seandainya malaikat tidak berjaga-jaga, itu sudah aman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan buktinya seperti dalam kasus hijrah dari Madinah menuju dari Makkah menuju ke Madinah, akan diserang oleh Suraqah, tiba-tiba kudanya langsung diprok ambles di padang pasir. Nah, itu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata para ulama nggak bertentangan. Kenapa? Karena dijaganya oleh para malaikat ini untuk menunjukkan keagungan beliau. Maka perbuatan seperti ini tidak sia-sia ya. Sebenarnya Allah sudah menjaga, tetapi Allah suruh malaikat untuk berjaga di belakang. Ini untuk menunjukkan tasyrif, kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini sama dengan ketika nanti di akhirat, Allah itu di akhirat nanti bertanya, ainal mutahabbuna, di mana orang-orang yang saling cinta karena saya? Mana orangnya? Sekarang ini, hari ini akan saya kasih naungan dalam naunganku, di mana tidak ada naungan selain naunganku. Hadis riwayat Muslim. Ini bukan berarti Allah belum tahu, Pak. Allah itu sudah tahu. Jadi di padang mahsyar ini siapa hamba-hamba yang ahli ke masjid, itu Allah tahu. Tapi Allah bertanya, aina jirani, di mana tetangga-tetangga saya? Yaitu di mana orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Nah, ini diungkapkan pertanyaan untuk menunjukkan kemuliaan mereka. Demikian juga di sini, di mana orang-orang yang saling cinta karena saya? Allah sebenarnya tahu di mana orang-orang yang dulu di dunia saling cinta karena Allah. Tapi Allah bertanya ini untuk menunjukkan kemuliaan mereka. Sehingga di padang mahsyar semua orang tahu ini adalah orang-orang yang saling cinta karena Allah. Nah, maka banyak pertanyaan seperti ini besok di akhirat disampaikan oleh Allah untuk tasyrif, untuk menunjukkan kemuliaan. Berikutnya 99, ini hadisnya saya kasih garis bawah, berarti dhaif. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza, apabila masya, berjalan, asra'a, bercepat-cepat beliau itu, atau beliau itu mempercepat, hatta, sehingga yuharwila, lari kecil, ar-rajulu, seseorang, wara'ahu, di belakang beliau, fala yudrikuhu, maka tidak bisa menyusul beliau. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi kalau berjalan itu cepat sampai tidak bisa tersusul oleh sahabat-sahabatnya. Tapi hadisnya dhaif. Kenapa dhaif? Karena mursal. Mursal itu hadis yang dhaif. Mursal itu bagaimana? Ini lihat perawinya. Dari Yazid bin Marsad. Yazid bin Marsad ini bukan sahabat Nabi. Dia seorang tabi'i. Meriwayatkan langsung dari Nabi, berarti hadisnya mursal. Jadi mursal itu dari tabi'i langsung Nabi, itu namanya mursal. Nah, dhaifnya kenapa? Karena putus sanadnya. Bisa jadi si tabi'i ini mendengar dari tabi'i lain, setelah itu si tabi'i lain mendengar dari sahabat. Nah, sementara si tabi'i lain ini belum tentu perawi yang thiqat.
Sehingga karena ada kemungkinan dia perawi yang tidak thiqah, maka hadisnya menjadi dhaif. Dalam hadis yang lain yang juga dhaif ya, disebutkan bahwasanya beliau itu berjalannya cepat, ka'annama seolah-olah al-ardu tutwa, bumi ini dilipat untuk beliau, seolah-olah. Ini pun juga hadisnya dhaif. Jadi beliau jalannya untuk diri beliau santai, tapi untuk orang yang ngikuti itu enggak mampu untuk ngikuti ya, kecontalan. Padahal beliau sendiri santai, sehingga beliau jalannya santai, tidak terengah-engah. Tapi kalau kita ngikuti beliau, kita pasti ngos-ngosan. Itu karena fadilah yang diberikan oleh Allah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayangnya tadi hadisnya dhaif ya. Nah, kalau hadisnya dhaif, apakah pasti isinya salah? Tidak tentu, karena ada hadis-hadis berikutnya ini yang menunjukkan memang jalan beliau cepat, yaitu hadis berikutnya 6800, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza apabila masya, beliau berjalan, aqla'a, beliau itu mempercepat. Kata-kata aqla'a ini sebenarnya kalau diartikan dengan terjemahan asal itu artinya mencabut. Mencabut maksudnya gimana? Langkah kakinya itu seperti mencabut ya. Jadi maksudnya apa? Jalannya tegap gitu, sehingga berjalannya dengan tegap, dengan kuat. Nah, dan itu perjalanannya orang yang cepat. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani meskipun didhaifkan oleh As-Suyuti. Berikutnya 801, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza masya, apabila beliau berjalan, ka'annahu, seolah-olah beliau itu yatawakka, beliau itu turun, yaitu turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Coba panjenengan turun dari tempat tinggi ke tempat rendah, kan cepat sekali Pak. Nah, maka dua hadis ini menguatkan hadis yang sebelumnya tadi, bahwa jalan beliau itu memang cepat. Maka hadis pertama sanadnya dhaif karena mursal, tapi hadis kedua menguatkan, dan hadis ketiga juga menguatkan lagi. Berikutnya 802, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza nama, apabila tidur, nafakha, beliau itu bersuara. Nafakha dulu saya mendapatkan terjemah ngorok, tapi kemudian oleh guru kami Syekh Yahya Al-Qawthani, terjemah ngorok itu beliau tidak cocok, cuma bersuara saja. Bedakan antara ngorok dengan bersuara. Kalau ngorok itu seperti gerajing Pak, gruak, 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 sampai orang yang di sampingnya terganggu. Kalau bersuara sekedar ada suaranya. Jadi ada orang tidur tanpa suara, ada orang tidur dengan suara, ada orang tidur dengan suara keras. Nah, bisa dibagi tiga ya. Ngorok itu masuknya yang suara keras. Itu penjelasan dari guru kami ya, Syekh Yahya Al-Qawthani, bahwa nafakha bukan ngorok tapi hanya bersuara saja. Apakah harus begitu ya, tafsirannya ya? Ya, ini tafsiran beliau seperti itu karena beliau menganggap bahwa ngorok itu sesuatu yang tidak baik, dan Nabi itu tidak cocok untuk sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau saya temukan dalam kitab tafsirannya gini, al-murad maksudnya adalah bayanu, penjelasan, annahu waqi', bahwasanya nafakha itu terjadi min ba'din naimin, dari sebagian orang yang tidur, tuna ba'din, sebagian yang lain tidak, falaysa madmuman, maka itu bukan tercela. Artinya seandainya diartikan ngorok pun ya nggak apa-apa, karena apa? Ngorok itu bukan satu kesalahan, itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang tidurnya ngorok, ada orang tidurnya tidak ngorok. Kalau kita disuruh milih gitu kan, pilih tidak ngorok tuh Pak, karena supaya tidak mengganggu orang. Tapi watak apa, sudah ciptaannya Allah begitu. Kalau seseorang tidur ngorok ya udah nggak bisa dia hilangkan, memang seperti itu. Wallahu a'lam ya, bagaimana hakikatnya ya. Mudah-mudahan semua kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita bisa tanya beliau apa hakikatnya nafakha dalam hadis beliau ini ya, apakah ngorok atau hanya suara ringan. Ya, tujuannya bagus ya Syekh Yahya tadi, supaya kita tidak mengungkapkan kata-kata yang tidak pantas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi kalau dipikir-pikir ya tadi ya, ngorok apa dosanya? Nah, emang ada orang gendut, ada orang kurus, apa dosanya orang gendut? Ada orang tidur ngorok, ada orang tidak ngorok, apa dosanya orang ngorok? Emang itu sudah macam-macam. Ada orang rambutnya keribu, ada orang rambutnya lurus, apa dosanya yang keribu? Kamu tidak suka keribu urusan kamu, tapi apa dosanya? Gak ada. Apa celahnya? Gak ada. 803. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila nama tidur minal lail dari sebagian malam, au maridha atau beliau sakit, shalla beliau pun salat minan nahari dari waktu siang sintai asyrata 12 rakaatan rakaat. Hadis ini maksudnya adalah mengqadha salat tahajud yang terlewat, baik karena nama ketiduran atau karena maridho sakit. Muncul pertanyaan apa? Sakit tidak salat malam diganti dengan salat siang. Lah kan siang juga masih sakit. Nah, maka yang dimaksud beliau salat siang 12 rakaat itu tidak harus pada hari tersebut. Kalau sebabnya karena ketiduran, maka salat 12 rakaat di siang hari itu ya hari itu. Jadi misalnya karena terlalu lelah, perang Khandaq misalnya lelah, akhirnya tidurnya terlalu pulas sampai subuh. Nah, maka untuk mengqadha nanti siangnya 12 rakaat. Tapi kalau karena sakit, maka mengqadhanya itu setelah sembuh. Jadi misalnya sakit 3 hari, tidak tahajud. Maka nanti ketika sembuh, nah maka hari pertama siangnya sholat 12 rakaat, hari kedua 12 rakaat, hari ketiga 12 rakaat, mengganti tahajud 3 hari kemarin yang sudah kelewatan. Itu maksudnya. Jadi tidak harus apa? Pada hari tersebut, tergantung situasi dan kondisinya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita mengganti sholat malam dengan sholat siang, itu jumlahnya diubah menjadi genap. Biasanya Nabi kan 11 rakaat. Nah, ini menjadi 12 rakaat tambah satu lagi. Kalau biasanya kita 7 rakaat, berarti ditambah menjadi 8 rakaat. Gitu caranya. Jadi pokoknya sholat witir itu hanya di waktu malam, tidak ada di waktu siang. Kecuali sholat sunnah mutlak ya. Kalau sholat sunnah mutlak memang boleh kita itu siang hari pun dengan jumlah witir. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan itu paling bagus adalah istiqomah, sehingga ketika tidak bisa istiqomah karena suatu sebab, ya paling bagus diqadha, diganti. Apa hukumnya mengqadha? Ada kaidah, Pak. Kaidah al-qada'u yahkil ada. Hukumnya mengqadha itu sama dengan hukumnya mengada. Ada itu pelaksanaan yang tepat waktu, itu namanya ada. Qadha itu pelaksanaan di luar waktu, itu namanya qadha. Nah, maka kalau adanya wajib, qadhanya wajib. Adanya sunnah, qadhanya sunnah. Tahajud sunnah, berarti mengqadhanya sunnah. Bagi yang berpendapat bahwa tahajud bagi Nabi adalah wajib, berarti mengqadhanya juga wajib bagi beliau. Karena ada dua pendapat ya. Sebagian ulama berpendapat tahajud bagi Nabi khusus adalah wajib, sebagian berpendapat Nabi tahajudnya sama dengan kita, sunnah. 804. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila nama tidur wada'a meletakkan yadahu telapak tangannya al-yumna yang kanan, ini kanan, tahta di bawah khaddihi pipi beliau, pipi yang kanan karena tidurnya miring kanan. Wa qala dan berdoa, Allahumma ya Allah qini jagalah aku adzabaka dari siksamu yaitu neraka, yauma pada hari tab'atsu engkau bangkitkan ibadaka hamba-hambamu. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya dua hal sebelum tidur. Yang pertama, tidurnya miring kanan. Bagaimana kalau miring kiri? Tidak dosa, tetapi kurang utama. Ada istilah fikihnya itu adalah khilaful aula, menyelisih yang lebih utama. Yang lebih utama tidurnya miring kanan. Kalau miring kiri, menyelisih yang lebih utama. Haram tidak, makruh tidak. Karena kalau mau menetapkan makruh itu harus ada dalil yang
jelas. Kemudian sunnah yang kedua, kita disunahkan berdoa Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak, dan ini sunnah yang tidak semua orang melakukannya. Karena itu mari kita hidupkan nanti malam. Saya baca, panjenengan tirukan. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Sekali lagi bersama-sama. Allahumma qini adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Lagi. Allahumma qini adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Dan ini sunnah dibaca juga oleh Nabi setelah salat fardu. Dalam Sahih Muslim riwayat Jabir. Oh, bukan Jabir, Bara. Riwayat Bara, dia mengatakan kami senang sholat di belakang Nabi bagian kanan karena Nabi menghadapkan wajahnya ke arah kanan habis salam itu, ya, soft kanan. Lalu saya mendengar beliau mengucapkan doa Rabbi qini adzabak yauma tab'atsu atau yauma tajma'u ibadak. Maka dua kali kita membaca doa ini dalam sehari. Pertama adalah sebelum tidur, yang kedua adalah setelah sholat 5 waktu. Jadi 5 kali kita 6 kali kita baca, Pak. Sholat 5 waktu 5 kali. Nah, terus tambah sebelum tidur 6 kali. Tidurnya tidur malam ya, bukan tidur siang. Berikutnya 805. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila nazala singgah manzilan pada satu singgahan, lam yartahil, beliau tidak pergi hatta sehingga yusalliya, beliau salat adz-dzuhra, zuhur. Hadis ini menunjukkan fadilahnya kalau kita safar menyegerakan salat yang kita wajib lakukan. Maka beliau kalau satu singgah di satu tempat ya, maka beliau salat zuhur awal waktu baru kemudian pergi. Misalnya jam 11 turun nih. Nah, maka beliau nunggu sampai adzan zuhur. Kalau sudah adzan zuhur datang, segera sholat. Sudah sholat, baru kemudian lanjut perjalanan. Dan sholatnya ini dijamak sesuai hadis yang lain, ya. Namanya jamak takdim. Maka jamak ada dua macam, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim itu dilakukan di sholat yang pertama, di waktu sholat yang pertama. Jamak takhir itu dilakukan di waktu sholat yang kedua. Dan jamak takdim itu harus urut, maghrib dulu baru isya, zuhur dulu baru asar, dan harus mualat, berkesinambungan, salam langsung qomat kemudian salat lagi. Tapi kalau jamak takhir tidak harus urut dan tidak harus mualat. Istilah fikihnya tartib urut, mualat berkesinambungan. Jamak takhir boleh tidak tertib, sehingga jam 12 malam kita mampir di rumah makan, belum salat maghrib, salat isya dulu karena ada orang salat isya, ikut dia salat isya, nggak apa-apa. Kemudian tidak harus mualat, tidak harus berkesinambungan. Kita habis salat maghrib kemudian makan dulu karena sudah lapar, kemudian baru salat isya, nggak apa-apa. Atau salat isya dulu kemudian makan kemudian salat maghrib, nggak apa-apa. Tidak harus tertib, tidak harus mualat. Itu kalau jamaknya takhir. Kemudian salah satu sunnah Nabi ketika nazala manzilan, ketika singgah di satu tempat adalah kita membaca doa yang menyebabkan kita aman, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah at-tammati yang sempurna, berlindung dari keburukan apapun yang Allah ciptakan. Satu kali cukup, Pak. Dibaca 3 kali juga boleh. Fadilahnya apa? Selama kita berada di situ sampai kita pergi aman. Jadi insya Allah tidak akan anak kita ketinggalan. Ada kan orang mampir di rest area, kemudian bisnya berangkat, masih ada satu yang ketinggalan. Nah, ini termasuk mendapatkan syarren, keburukan yang diciptakan oleh Allah, yaitu ketinggalannya salah satu teman kita. Nah, maka kalau kita rombongan, kan ada ketua rombongannya itu ya, nah, maka ketika mampir di rest area bagusnya dikasih informasi.
Semuanya jangan lupa membaca doa penjaga singgah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Kalau perlu diprintkan gitu, dibagikan kepada jamaah yang kita safar bersama mereka. Berikutnya 806. Ini hadis dhaif, maka saya kasih garis bawah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila nazala singgah manzilan satu tempat singgah fi safarin dalam satu safar au dakhala atau masuk baitahu rumahnya lam yajlis beliau tidak duduk hatta sehingga yarka'a salat rakaatain 2 rakaat. Jadi ada salat sebelum duduk itu 3. Yang pertama ketika masuk masjid, yang kedua ketika singgah di waktu safar, yang ketiga ketika masuk rumah. Tapi yang pasti hadisnya sahih cuma satu, yaitu ketika masuk masjid, namanya salat tahiyatul masjid. Tapi kalau ketika singgah, nah ini kita belum menemukan hadis yang sahih. Tapi para salaf itu suka, Pak, kalau mampir di satu tempat itu meninggalkan bekas amal soleh di situ. Nah, amal soleh yang paling gampang ya Pak, ya sholat. Maka setiap mampir di satu tempat, kalau para salaf itu sukanya sholat 2 rakaat di situ. Jadi jangan meninggalkan tempat sampai kita punya bekas di situ. Tapi bekasnya tidak harus sholat ya, amal soleh apapun. Seperti kita datang di masjid ini, ya bagus kita ninggalkan sholat 2 rakaat di sini. Bagus misalnya khatam 1 juz di sini. Bagus misalnya kita di sini datang pengajian, pokoknya tinggalkan bekas yang baik. Kemudian yang ketiga adalah ketika masuk rumah, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Ini pun juga tidak sahih ya. Tetapi ada hadis yang menguatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk rumah beliau mulai dengan sholat 2 rakaat. Tamna'anika idza kharajta, jika kamu keluar dari rumahmu, sholat dulu 2 rakaat, akan menjaga kamu dari keluar yang jelek. Kalau kamu masuk rumahmu, sholat dulu 2 rakaat, dia menjagamu dari masuk yang buruk. Jadi maksudnya selama keluar dijaga dari keburukan, selama di dalam dijaga dari keburukan. Jadi masuk rumah sholat 2 rakaat, rumah kita aman, tidak kemalingan, tidak kebakaran dan sebagainya. Kalau kita keluar rumah, salat dulu 2 rakaat, nah selama perjalanan aman, tidak tabrakan, tidak serempetan, tidak kena tilang dan sebagainya. Sehingga yang SIM-nya mati silahkan dilazimi Pak. Sebelum berangkat salat 2 rakaat. Nanti kalau ada cegatan, nah, maka kita bilang ke polisinya, Pak aku mau salat 2 rakaat loh Pak. Rasa dicegat aneh-aneh wae. Sudah dijaga saya oleh salat 2 rakaat saya. Kalau dia minta dalil ya panjenengan baca dalilnya ini. Dan hadisnya ini disahihkan oleh Albani. Hadis yang ketika masuk rumah salat 2 rakaat itu disahihkan oleh Al-Albani. Ada yang mendhaifkan ada ya, tapi Syekh Albani mensahihkan. Berikutnya 807, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala, jika turun alaihi pada beliau al-wahyu, wahyu, thaqula, beliau berat, lidzalika, untuk wahyu tersebut. Jadi tubuhnya jadi berat nih. Jadi misalnya ada timbangan berat badan, ketika beliau ditimbang misalnya beratnya 60 misalnya, begitu turun wahyu, itu langsung naik ya, mungkin jadi 100 atau berapa. Wa tahaddara, dan mengucur menetes, jabinuhu, jidat beliau, araqan, akan keringat, ka'annahu, seolah-olah beliau seolah-olah keringat itu jumanun, mutiara. Jadi maksudnya jernih keringat beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti jernihnya mutiara. Wa inkana, meskipun adalah beliau fil bardi, di musim dingin. Jadi meskipun musim dingin tetap beliau sumuk, kepanasan, kegerahan sampai keluar keringat. Ini menunjukkan beratnya wahyu Al-Quran.
Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan berikan kepada engkau ucapan yang berat. Berat betul Pak, sampai beliau terasa berat nih. Ada seorang sahabat Nabi, pahanya ini ditiduri oleh kepala Nabi SAW. Nah ketika sedang atau pahanya ya, paha di atas paha kalau nggak salah, paha di atas paha. Nah ketika sedang begitu, paha di atas paha, tiba-tiba turun wahyu, maka pahanya sahabat Nabi ini terasa tulang saya hampir remuk ini, saking beratnya tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Malik ketika ada orang mengatakan ilmu itu ringan, gampang, beliau marah bukan main. Kamu ngomong ilmu ringan, padahal Allah mengatakan inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Enggak ada ilmu ringan tuh, enggak ada. Ilmu itu berat, ilmu itu besar, ilmu itu sesuatu yang istimewa, bukan sesuatu yang ringan remeh, enggak benar. Itu kata Imam Malik rahimahullah berdasarkan hadis dan ayat tadi itu. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa Nabi itu manusia biasa, juga keluar keringatnya. Hanya saja keringat beliau berbeda dengan keringat kita. Keringat beliau wangi, keringat kita tidak ada yang wangi. Makanya seorang sahabat Nabi, Ummu Sulaim, ketika beliau tidur, maka dia ambili keringat Nabi SAW, karena beliau tidur keluar keringat. Ketika diambili keringatnya, beliau bangun, maka beliau bertanya, kamu ngapain? Maka beliau menjawab, saya kumpulkan keringat Anda, saya masukkan dalam wadah parfum kami, dicampurkan dengan keringat panjenengan, wanginya tambah dahsyat. Nah ini kalau kita praktekkan untuk keringat kita, wanginya tambah rusak. Makanya sampai hari ini saya belum bisa mengikuti pendapat sebagian ulama yang mengatakan boleh kita tabaruk kepada orang-orang soleh selain Nabi Muhammad dari sisi keringatnya atau bekas-bekas mereka. Saya belum cocok sampai hari ini Pak. Kalau ngambil barokah dari orang soleh dengan doanya bisa. Orang soleh kan doanya mustajab Pak. Maka kita minta doa kepada orang soleh, tolong didoakan Pak Yai, kami sedang sakit, sudah berdoa juga tapi belum kunjung sembuh, mohon dibantu doa. Nah ini tabarukan dengan doanya orang soleh, bisa. Tapi kalau misalnya saya minum jahe ini nggak habis, tinggal separuh, kemudian ada orang rebutan untuk ngambil sisa jahe saya, ngambil barokah, raneng Pak. Kenapa? Karena ludah saya tidak sama dengan ludah Nabi. Ludah Nabi wangi, ludah saya nggak ada wanginya belas. Ludah kita semua nggak ada wanginya. Nah sehingga tidak mungkin kita itu diambil barokahnya sesoleh apapun, tidak mungkin kita diambil barokahnya dari sisi bekas-bekas kita ya. Bekas makan, bekas minum, bekas ludah, keringat, dan nggak bisa. Ini khusus Nabi Muhammad SAW. Tapi saya jujur ini masalah khilafiyah ya. Ada Imam Nawawi ini berpendapat boleh ngambil barokah dari bekas-bekas orang soleh. Tapi ada juga ulama lain namanya Imam, kalau tadi Nawawi, nah ini ada imam namanya Syatibi. Ini dia berpendapat ngambil barokah dari bekas orang itu khusus Nabi Muhammad SAW. Alasan Imam Syatibi adalah karena orang-orang tidak ada yang ngambil barokah dari selain Nabi saja di masa Nabi. Abu Bakar As-Siddiq nggak pernah ludahnya direbuti, nggak pernah sisa minumannya direbuti, nggak pernah keringatnya direbuti, rambutnya direbuti. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW begitu beliau potong rambut, nah itu tidak sampai jatuh ke tanah Pak, udah jadi rebutan para sahabat. Rambut Nabi diambil barokahnya bisa. Jadi rambut beliau kita simpan, kita sakit gigi misalnya, dioles-oleskan di gigi, didoakan kepada Allah, insya Allah cepat sembuh. Barokahnya rambut Nabi SAW. Jadi untuk Nabi khusus. Nah maka menurut saya pemikiran Imam Syatibi ini lebih masuk akal daripada pemikiran Imam Nawawi. Imam Nawawi ini madhabnya Syafi'i, Imam Syatibi ini madhabnya Maliki.
Dan kalau kita lihat Imam Malik memang fikihnya sering keras. Ada orang naik menara sebelum adzan subuh, kemudian dia teriak-teriak, ayo bangun, 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 persiapan subuh. Imam Malik keluar, diam kamu, di masa Nabi nggak pernah ada begitu, nggak usah macam-macam. Maka si muadzin ini diam, tapi semangat dia untuk bangunkan orang tuh masih tinggi, Pak. Akhirnya dia mikir bagaimana caranya supaya saya bisa bangunkan orang. Imam Malik gak marah. Nah, dia naik menara lagi, kemudian tasbihnya dikeraskan, subhanallah, subhanallah. Tujuannya supaya orang-orang bangun, Pak. Imam Malik keluar rumah lagi, kowe neko-neko meneh. Di masa Nabi nggak ada tasbih teriak-teriak di atas menara sebelum subuh, ini bid'ah. Maka dia diam lagi, Pak. Terus dia semangat lagi, mikir meneh, piye carane Imam Malik tidak marah. Maka dia naik menara lagi. Kalau tadi teriak-teriak bangunkan orang nggak boleh, tasbih nggak boleh. Nah, sekarang nggak usah teriak, nggak usah tasbih. Karena tasbih itu ibadah. Saya tidak ibadah saja, cuma dehem-dehem, Pak. Atau pura-pura batuk gitu. Imam Malik dengar lagi, Pak. Keluar lagi. Kowe neko-neko meneh ya. Nggak ada dehem-dehem sebelum subuh, itu nggak ada. Bid'ah semuanya, nggak boleh. Imam Malik keras. Dan saya cocok yang kayak begini ya, karena pemikirannya lebih jauh ke depan. Karena orang kalau dibiarkan mudah, akhirnya menggampangkan, akhirnya mudah melakukan bid'ah. Seperti yang terjadi sekarang ini ya, banyak orang melakukan bid'ah gara-gara dilonggar-longgarkan begitu. Meskipun ya tidak semua perkara kita gini kan ya kadang begini, kadang begitu sesuai dengan kondisi. Berikutnya 808, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala, jika turun alaihi pada beliau wahyu sudi'a, beliau pusing, fayaghlifu, maka beliau itu menyampuli, menutupi ra'sahu, kepala beliau, bil hinnai, dengan inai. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi isinya bisa dipakai. Kenapa? Karena orang yang pusing itu perlu diademkan kepalanya. Nah, inai ini fungsinya kalau ditempelkan di tubuh kita itu membawa dingin, menyebabkan dingin, adem. Nah, adapun bahwasanya kalau turun wahyu apakah beliau pusing atau tidak, nah kita nggak tahu yang benarnya ya, karena hadis ini dhaif ya. Namanya dhaif itu bisa benar bisa salah. Nah, adapun yang sahih tadi ya, beliau berat itu sahih, tapi kalau pusing nah, kita nggak tahu karena hadisnya dhaif. Yang saya maksud bisa diamalkan tadi ya, ketika kita pusing bisa kita terapkan, diolesi dengan ini. Tapi sebenarnya ada pengobatan yang lebih cocok untuk pusing selain ini, yang hadisnya sahih. Karena adalah Nabi idza istaka ahadun ra'sah, kalau ada seseorang sakit kepala, beliau mengatakan idhab fahtajim, kamu silahkan pergi bekam. Kalau sakit kakinya, maka beliau mengatakan pergilah, maka celuplah dengan inai. Nah, jadi untuk yang atas ini pengobatannya bekam ya. Untuk yang bawah pengobatannya inai. Ini hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Berikutnya 809, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala, apabila menimpa bihi terhadap beliau, hammun, kesedihan, au ghammun, atau kegelisahan, qala, beliau mengucapkan, ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, birahmatika, hanya dengan rahmatmu, astaghithu, aku minta tolong. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita sedang sedih, maka panggillah Allah dengan ya hayyu ya qayyum. Dan ya hayyu ya qayyum itu adalah ismullahil a'zam. Saya carikan dalilnya ya, salasi suwarin.
Ismullahil a'zam, nama Allah yang terbesar, yang apabila didoai dengannya pasti Allah kabulkan. Itu ada pada 3 surat Al-Quran. Al-Baqarah ada, Ali Imran ada, Toha ada. Berarti apa nama tersebut? Al-Hayyul Qayyum. Dalam Al-Baqarah pada pada ayat kursi, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pada surat Ali Imran ayat pertama, alif lam mim, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pada surat Thaha, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Nah, maka pada 3 surat ini ya, Baqarah ada, Ali Imran ada, Thaha ada. Nah, maka wajar kalau ini dijadikan sebagai doa untuk orang yang sedih, karena kita sedang memanggil Allah dengan nama teragung, sehingga doanya lebih cepat mustajab daripada nama-nama yang lain. Makanya ketika kita ngaji di NU dulu ya, 1998 ya, kalau tidak salah ingat, saya dikirim oleh Ustaz Mudzakir di Lamongan ngaji sama Kiai NU namanya Kiai Maftuhin Saleh An-Nadawi. Nah, itu sering kita mendengar mereka wiridan nih, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, diulang-ulang Pak, sampai 1 jam sampai 2 jam nih, untuk menghadapi masalah-masalah besar. Ini dalilnya ini. Tapi sebenarnya kurang sempurna kalau cuma ya hayyu qayyum, ditambah ini loh, bi rahmatika astaghits nih. Karena kalau cuma manggil-manggil tok, apa maksudnya itu apa? Misalnya panjenengan manggil saya, ya Aba Zaidan, ya Aba Zaidan, tapi manggil tok itu kan tidak menimbulkan pemahaman Pak. Tapi kalau panjenengan panggil ya Aba Zaidan, ta'al, kesinilah, saya butuh untuk menyampaikan sesuatu, mafhum. Dan juga kepada Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ngapa? Bi rahmatika astaghits. Sehingga kalau wirid kepada Allah jangan hanya manggil-manggil tok, tambahi hajatnya apa. Terakhir ya, 6810. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila nazala singgah manzilan, satu tempat singgah, lam yartahil, beliau tidak pergi, hatta sehingga yusalliya salat fihi padanya rakaatain, 2 rakaat. Hadis ini dhaif. Kata Ibnu Hajar, hadis ini sahih sanadnya, tetapi maklul atau cacat matannya. Adapun hadis yang sahih, lam yartahil hatta yusalliya dhuhra, tambah zuhur rakaatain. Nah, itu yang sahih. Beliau kalau singgah di satu tempat, maka tidak meninggalkan tempat tadi sampai salat duhur dulu. Nah, sama dengan hadis yang sebelumnya tadi, yaitu menyegerakan salat duhur di awal waktu sebelum meninggalkan tempat. Salatnya 2 rakaat. Kenapa? Qashar. Nah, qashar ini tidak wajib menurut jumhur, hanya sunnah saja. Karena itu hadis ini menurut para ulama ini ada satu kata yang gugur ya, hatta yusalliya fihi adh-dhuhra. Nah, takdirnya begitu. Sehingga bukan berarti disunahkan setiap singgah maka kita tinggali 2 rakaat, bukan begitu ya. Kalau seperti itu dhaif sanadnya. Meskipun tadi ya pengamalan para salaf begitu, mereka ingin meninggalkan bekas amal baik di setiap tempat. Setiap tempat kita singgahi, jangan sampai kita pergi tanpa meninggalkan amal baik. Tinggalkan amal baik. Bisa sedekah, bisa pengajian, baca Quran, bisa apapun juga. Bahkan termasuk kebiasaan salaf juga, kalau mereka sedang haji atau umrah, itu meninggalkan di Mekah sana 1 kali khatam Quran. Jadi misalnya kita berada di Mekah 3 hari ya, di Madinah 3 hari. Nah, kalau bisa di Madinah khatam Quran selama 3 hari tadi, di Mekah juga khatam Quran selama 3 hari tadi. Kalau nggak bisa ya berarti digabung ya,
setengah Quran di Madinah, setengah Quran di Mekah. Intinya salah dalam satu safar itu sudah kita selesaikan satu kali khatam. Ini sunnahnya para salaf, bukan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam rangka mereka semangat dalam melakukan amal-amal kebaikan sehingga tempat-tempat yang mereka singgahi semuanya nanti di akhirat akan menjadi saksi kebaikan. Kaum muslimin rahimakumullah, ini majelis terakhir kita sebelum masuk Ramadan. Karena itu ada dua hal yang disampaikan oleh guru kami Syekh Said Al-Kamali, saya sampaikan kepada panjenengan juga, bahwa di bulan Ramadan ini amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minimalnya dua amal yang kita kencangkan, kata beliau. Yang pertama adalah tilawah Quran. Kenapa? Karena Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Sehingga kita kencangkan tilawah Quran di bulan Ramadan. Imam Syafi'i, Imam Bukhari sebelum Ramadan setiap 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Begitu masuk Ramadan jadwal khatamnya diubah, pagi khatam, malam khatam. Berarti sehari khatam Quran 2 kali. Berarti 1 bulan khatam Quran 60 kali. Kita nggak bisa, Pak. Tapi minimal kita bisa mengubah jadwal. Kalau biasanya sebelum Ramadan 1 hari 1 juz, nanti Ramadan tambah 1 hari 2 juz, 5 juz, 10 juz, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian yang kedua, kata beliau adalah mari kita gencarkan juga masalah sedekah. Karena Rasulullah SAW bersabda, man fattara shaiman, barang siapa yang ngasih buka puasa orang puasa, maka mendapatkan pahalanya orang puasa tadi tanpa mengurangi pahala dia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan 1 gelas ini kita kasih, sudah dapat fadilah ini. 1 butir kurma kita kasih, sudah dapat fadilah ini. Roti 1000 kita kasih, sudah dapat fadilah ini. Sehingga kalau bisa setiap hari kita siapkan buka puasa 1 peri atau 1 piring, ya, setiap hari di masjid misalnya, ya bagus sekali fadilahnya. Setiap orang puasa makan, pahala puasa dia ngalir sama kita. Kalau yang makan 10 orang, berarti pahala puasa 10 orang ngalir. Kita ngasih 1 orang, berarti pahala puasa 1 orang ngalir, tanpa ngurangi pahala dia, Pak. Ya, pahala dia tetap. Ini 2 hal yang perlu dipersiapkan untuk besok Ramadan. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan barokah Ramadan dan barokah Lailatul Qadar secara sempurna, sampai semuanya kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.